Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafina Nuraini dengan NIM 43151051073 dari kelas Trik 2. Di sini saya mau mempresentasikan hasil mengerjakan kuis fisika teknik saya. Yang pertama, soal nomor 1, sebuah vektor A memiliki komponen AX sama dengan 6M dan AY 8M. Vektor lainnya B memiliki besar 10M dan membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X positif. A. Tentukan resultan dari vektor A dan B. B. Hitung besar dan arah resultan vektor tersebut terhadap sumbu X. Di sini diketahui dari vektor A, AX sama memiliki 6M dan AY memiliki 8M. Sedangkan vektor A hanya memiliki 10M. Jadi BX dan BY-nya belum ketemu dan sudutnya 30 derajat. Di sini kalau mau mencari resultan, kita pakai rumus akar Rx kuadrat plus Ry kuadrat. Sedangkan Rx kita dan Ry kita belum ketemu. Dan di rumus Rx dan Ry ini kita harus mencari Bx dan By-nya dulu. Jadi kita mencari Bx dan By-nya dulu. Bx sama dengan B cos theta sama dengan 10 cos 30 derajat sama dengan 10 kali 1 per 2 akar 3 sama dengan 10 kali 0,866 sama dengan 8,66. Dan By-nya B sin theta sama dengan 10 sin 30 derajat sama dengan 10 kali 0,5 sama dengan 5. Dari hasil ini kita masukkan ke Rx dan Ry ini. Rx sama dengan Ax plus Bx sama dengan 6 plus 8,66 sama dengan 14,66. Dan Ry-nya sama dengan Ay plus By sama dengan 8 plus 5 sama dengan 13. Terus kita masukkan ke rumus resultan ini. Jadi akar 14,66 kuadrat plus 13 kuadrat sama dengan akar 214,92 plus 169 sama dengan akar 383,92 sama dengan 19,59 N. Sedangkan B itu pakai rumus ini. Jadi ini kan sudah ketemu Ry sama Rx-nya, jadi langsung kita masukkan. Sama dengan A rektan 13 per 14,66 sama dengan A rektan 0,886 sama dengan 41,54 derajat. Soal kedua, sebuah mobil bergerak lurus dengan percepatan tetap pada detik kedua, mobil memiliki kecepatan 4 meter per sekon. Dan pada detik ke-6, kecepatannya 20 meter per sekon. A. Tentukan percepatan mobil. B. Hitung jarak yang ditempuh mobil dari detik kedua hingga detik ke-6. Diketahui kecepatan pertamanya 4 meter per sekon, kecepatan keduanya 20 meter per sekon, terus waktu pertamanya 2, waktu keduanya 6. Jadi kita hitung percepatannya pakai rumus V2 minus V1 per T per 2 kurang T1 sama dengan 20 kurang 4 sama per 6 kurang 2 sama dengan 16 per 4 sama dengan 4 meter per sekon. Yang B kita pakai rumus S, V1 plus V2 per 2 dikali T2 kurang T1 sama dengan 4 plus 20 per 2 dikali 6 kurang 2 sama dengan 24 per 2 kali 4 sama dengan 12 kali 4 sama dengan 48 M.
Soal ketiga, sebuah balok bermasa 10 kg ditarik dengan gaya mendatar sebesar 50 N di atas permukaan kasar dengan koefisien gesekan kinetik 0,2. A. Tentukan percepatan balok. B. Hitung jarak yang ditempuh balok dalam 5 detik jika balok mulai bergerak dari keadaan diam. Diketahui M-nya 10 kg dan gayanya 50 N dan gesekan kinetiknya 0,2 dan waktunya 5 sekon. A, kita pakai rumus FK ini. A sama dengan Fnet per M sama dengan 3 Fnet per M. Kita kan nggak tahu Fnet-nya berapa, jadi kita cari dulu Fnet-nya. Tapi di Fnet ini ada rumus kita harus mencari FK dulu. Jadi kita cari FK dulu. FK sama dengan FK itu pakai rumus FK sama dengan 0,2 kali 98 sama dengan 19,6. Fnet-nya 50 kurang 19,6. 19,6 dari FK ini sama dengan 30,4 N. Jadi ini tinggal dimasukkan. A sama dengan Fnet per M sama dengan 30,4 per 10 sama dengan 3,04 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan balok adalah 3,04 meter per sekon kuadrat. Yang B kita pakai rumus S V0T plus setengah AT kuadrat, berarti tinggal kita masukkan, jadi sama dengan 1/2 V0T kan V0-nya 0, T-nya 5, 0 kali 5 kan jadi 0. Jadi ini kita langsung skip aja, jadi kita langsung ke setengah AT kuadrat ini. Jadi setengah kali 3,04 kali 5 kuadrat sama dengan 38 M. Soal keempat. Sebuah benda bermasa 5 kg bergerak sepanjang permukaan datar dengan kecepatan awal 2 ms meter per sekon, kemudian benda didorong oleh gaya konstan 20 N sepanjang 8 meter searah dengan gerak benda. A. Hitung usaha yang dilakukan oleh gaya terhadap benda. B. Tentukan kecepatan akhir benda setelah menempuh jarak 8 meter. Diketahui M 5 kg dan kecepatan awalnya 2 meter per sekon dan gaya konstannya 20 N dan perpindahannya 8 M. Jadi yang A ini pakai rumus W sama dengan F kali S kali cos theta. Cos theta-nya sama dengan 1 karena gaya searah dengan gerak benda. Jadi tidak ada sudut. Jadi cosnya kita hilangkan. Jadi W sama dengan F kali S sama dengan 20 kali 8 sama dengan 160 Joule. Jadi usaha yang dilakukan oleh gaya adalah 160 Joule. Yang B, W sama dengan delta EK sama dengan EK2 dikurangi EK1. W-nya 160, delta EK-nya enggak. Jadi kita lanjut ke EK2 langsung. EK2-nya setengah MV, pakai rumus setengah MV kuadrat. Dan EK1-nya setengah MV kuadrat
setengah mv0 kuadrat. Jadi 160 sama dengan setengah kali 5 kali v kuadrat dikurangi setengah dikali 5 dikali 2 kuadrat sama dengan 160 sama dengan 2,5 v kuadrat dikurangi 10. 10-nya kita pindah ruas jadi 160. Ini salah ya. Jadi 160 ditambah 10 sama dengan 2,5 v kuadrat sama dengan 170 sama dengan 2,5 v kuadrat. Terus v kuadratnya pindah ruas, 170-nya juga pindah ruas, jadi v kuadrat sama dengan 170 per 2,5 sama dengan v kuadrat sama dengan 68. V sama dengan akar 68 sama dengan 8,25 meter per sekon. Jadi kecepatan akhir benda setelah menempuh jarak 8 meter adalah sekitar 8,25 meter per sekon. Soal yang terakhir, sebuah balok A bermasa 4 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon ke arah balok B yang diam dan bermasa 6 kg. Setelah tumbukan, kedua balok menyatu dan bergerak bersama. A. Tentukan kecepatan akhir sistem setelah tumbukan. B. Hitung energi kinetik yang hilang akibat tumbukan. Diketahui MA-nya 4 kg, VA0-nya 10 meter per sekon, MB-nya 6 kg, VB0-nya 0, berarti diam. Terus kita yang A itu pakai rumus MA FA0 plus MB FB0 sama dengan MA plus MB kali V aksen. Jadi kan tinggal dimasukkan. Jadi 4 kali 10 plus 6 kali 0 sama dengan 4 plus 6 V aksen sama dengan 40 sama dengan 10 V aksen. 10-nya pindah ruas ke 40 jadi 40 per 10 V aksen. V aksennya 4. Jadi kecepatan akhir sistem setelah tumbukan adalah 4 meter per sekon. Terus kita hitung B-nya. Kita pakai rumus EK awal. Setengah MA FA0 kuadrat plus setengah MB FB0 kuadrat sama dengan setengah 4 kali 10 kuadrat plus setengah kali 6 kali 0 sama dengan 2 kali 100 sama dengan 200 Joule. Terus kita cari EK akhirnya sama dengan setengah MA plus MB V aksen kuadrat sama dengan setengah 4 plus 6 kali 4 kuadrat sama dengan setengah kali 10 kali 16 sama dengan 80 Joule. Terus kita cari energi kinetik hilang. Itu pakai rumus EK awal plus EK akhir sama dengan 200 kurang 80 sama dengan 120 Joule. Jadi energi kinetik yang hilang adalah 120 Joule. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.